Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salsa Indah Pratiwi dengan NPM 044119363 dari kelas 3G Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan Bogor. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan hasil wawancara dengan berbagai profesi yang ada dari beberapa narasumber. Nah, ini dia videonya. Dengan kakak siapa? Halo, aku dengan Pinky. Kak Pinky, kalau boleh tahu profesinya sebagai apa ya, Kak? Aku kerja di bidang kesehatan di bagian administrasi di fasilitas kesehatan. Oke, Kak, sebelumnya aku mau wawancara Kakak nih, Kak, mengenai pandemi Boleh. yang terjadi akhir-akhir ini. Langsung aja nih ya, Kak, ke pertanyaannya. Gimana sih, Kak, pendapat Kakak mengenai pandemi yang sedang terjadi? Apakah berpengaruh terhadap profesi Kakak? Pendapat aku, wabah ini tuh tentunya memberatkan bagi semua orang ya, semua kalangan, terutama bagi negara itu juga merugikan kan. Kebetulan karena aku emang kerja di fasilitas kesehatan, untuk pengaruh atau enggaknya pasti berpengaruh banget ya. Karena menurut aku mulai dari dampak sosial nih, kalau di kantor aku udah mulai ngerasain, aku udah ada jarak gitu sama teman-teman aku karena semenjak pandemi ini aku tuh sama teman-teman aku udah jarang banget kontakan, kayak saling teguran aja tuh kita tuh enggak gitu karena emang nggak diperbolehin gitu di kantor, kayak kontak terlalu lama sama teman-teman sejawat gitu. Terus jadi tuh aku ngerasain hubungan sosial aku sama teman-teman aku tuh udah nggak seerat kayak dulu lagi gitu. Itu dari sosialnya sih. Kalau dari segi pendapatan, karena kita di bidang kesehatan ya, istilahnya kita kan garda terdepan yang paling duluan ngelayanin orang sakit, orang COVID-nya atau apapun itu. Jadinya untuk pendapatan kita nggak terlalu berpengaruh. Untuk kayak penurunan pendapatan gitu enggak, karena emang udah kebijakan dari pemerintahnya kan menanggung resiko tertinggi itu emang di fasilitas kesehatan gitu. Jadi paling untuk pengaruhnya hanya ke sosialnya saja ya, kayak pendapatannya tidak gitu ya? Benar. Oke, Kak, selanjutnya apakah ada perubahan dari sistem kerja selama pandemi ini? Mengingat kan sebelum pandemi kan pasti lancar-lancar aja gitu ya sistem kerjanya. Setelah pandemi ini apa ada perubahan? Setelah pandemi sih pasti ada sih ya kalau perubahan sistem kerja, kayak misalnya dulu waktu awal-awal COVID masuk Indonesia itu kan di nerapin WFH, jadinya kita ganti-gantian, sehari masuk, sehari enggak, kayak administrasi, perawat, dokter, terus petugas labnya juga sama kayak gitu, karena kebetulan kan waktu itu juga APD sama hazmat gitu kan lagi susah banget dicari ya, sampai kita tuh karena nggak ada hazmat kita pakai jas hujan kayak gitu, itu awal-awal. Kalau untuk sekarang karena Jakarta kan juga lagi PSBB, jadinya untuk durasi pelayanan kerja kita cuma sampai jam 2 siang, yang biasanya jam 3 sore, gitu sih. Berarti adanya pengurangan jam kerja begitu ya, Kak ya? Pengurangan jam kerja. Oke, Kak, selanjutnya bagaimana sih, Kak, cara Kakak menerapkan protokol kesehatan? Protokol kesehatan kalau di kantor tetap ikutin pemerintah sih yang 3M ya, memakai masker, menjaga jarak sama mencuci tangan. Selain itu juga alat pelindung kita tuh kayak baju, itu sekarang kita udah nggak pakai hazmat lagi, karena kalau hazmat itu khusus orang-orang yang perawat atau petugas medis yang kontak langsung sama orang COVID-nya gitu. Kalau kita yang di pelayanan kadang pakai jubah gitu, jubah khusus yang kayak dokter-dokter mau bedah gitu, kita pakai jas itu. Nah itu nanti akan disterilkan sama tim cleaning service untuk dibersihin, nanti besok dipakai lagi kayak gitu sih. Terus jadi udah gitu itu, juga ya lanjut, Kak. Jadi kita juga di kantor udah nerapin ini sih, kayak jarak antara kita petugas sama pasien gitu, supaya meminimalisir paparan dropletsnya, kayak pakai penyekat yang mika bening itu, penyekat kayak gitu sih. Berarti hal itu dilakukan untuk
eh, mencegah terjadinya penularan virus corona seperti itu ya Kak? Betul, meminimalisir seenggaknya. Iya. Oke Kak, pertanyaan terakhir nih Kak nih. Apa sih Kak harapan Kakak ke depannya untuk pandemi ini, mengingatkan saat ini jumlah pasien positif corona di Indonesia semakin meningkat ya Kak? Benar banget. Harapan aku sih untuk kalau penanganan COVID, kayaknya kalau penanganan itu lebih ke pemerintahan gak sih? Kalau karena menurut aku ya, pemerintah tuh sebenarnya udah bener banget kayak tegas, kita tuh udah bener banget kayak misalnya sekarang di Jakarta kan kayak kafe, supermarket gitu, tempat makan, restoran itu tuh udah tutup jam 7 gitu. Menurut aku itu apa sih maksudnya peraturan yang udah bagus gitu, udah baik, tegas maksudnya dari pemerintah. Terus tim medisnya juga udah sangat maksimal banget dalam bertugas gitu, mengingat udah banyak banget kan tim medis yang gugur demi menolong sesama kayak gitu. Harapan aku sih sebenarnya cuma kesadaran masyarakatnya aja sih, semoga semakin meningkat itu aja, karena COVID ini kan menularnya dari manusia ke manusia ya. Sedangkan si manusianya ini sendiri gak mau mengurangi mobilitasnya gitu, aktivitasnya kayak masih pergi-pergian gak pakai masker. Aku masih sering banget loh ngeliat orang yang keluar rumah naik motor kayak gitu, orang yang pedagang. Mereka tuh masih kayak menyepelekan dan menganggap COVID itu sebenarnya nggak ada kayak gitu. Padahal semakin kesini semakin banyak gitu loh. Jadi maksud aku masyarakatnya aja sih yang harus persepsinya harus diperbaikin. Jadi balik lagi ke persepsi masyarakatnya aja kan. Kayak mau cepat selesai nggak sih ini corona gitu. Itu sih dari aku. Jadi sebenarnya di sini tuh sebenarnya peran pemerintah sudah tepat, hanya saja masyarakatnya mungkin yang masih membandel gitu ya Kak ya. Bener banget. Menurut aku pemerintah sih udah tegas. Oke Kak, mungkin cukup segitu aja wawancara dari aku ya Kak. Makasih banyak atas waktunya, semoga bermanfaat dan semoga dapat ditiru oleh masyarakat yang lain agar lebih mematuhi protokol kesehatan. Amin. Semoga cepat berlalu juga ya. Amin ya Allah. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih. Halo Kak, dengan Kakak siapa? Halo, dengan Bunga. Kak Bunga, kalau boleh tahu profesinya sebagai apa ya? Saya sebagai line producer di sebuah production house di Jakarta. Oke Kak, aku pengen wawancara Kakak nih. Gimana sih Kak pendapat Kakak tentang pandemi yang sedang terjadi saat ini? Apakah berpengaruh terhadap profesi Kakak? Sangat berpengaruh ya, karena kita kan kerja di lapangan, ketemu banyak orang, ketemu orang-orang baru juga. Jadi ya awal-awal sih sangat berpengaruh sampai harus stop syuting dulu. Cuman akhirnya kita dapat izin bekerja lagi untuk khusus syuting. Jadi ya setelah itu kita bisa bekerja lagi, tapi ya tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi di samping itu walaupun bekerja tapi harus tetap ya protokol kesehatannya diterapkan. Oke Kak, selanjutnya apakah ada perubahan dari sistem kerja sebelum dan setelah terjadinya pandemi ini? Ada sekali. Untuk sistem kerja itu kita setiap memulai syuting sekitar 2 atau 3 hari sekali wajib untuk swab, dan untuk kru selain artis itu harus tetap pakai masker. Jadi pasti swab itu harus dilakukan ya untuk mencegah. Harus. Oke Kak, selanjutnya nih, bagaimana sih cara Kakak menerapkan protokol kesehatan? Untuk di lokasi syuting, kami menyiapkan sarana untuk mencuci tangan, juga menyiapkan masker cadangan untuk para kru, dan juga sebisa mungkin kami kru dan artis saling menjaga jarak. Berarti hal itu sangat-sangat detail diperhatikan ya Kak ya? Dan juga kami menyiapkan vitamin tambahan untuk kru. Oke, terakhir nih Kak, apa sih Kak harapan Kakak ke depannya tentang pandemi ini, mengingatkan jumlah pasien positif corona di Indonesia semakin meningkat ya? Harapannya sih maunya supaya cepat kembali normal lagi ya, cuman sepertinya masih susah gitu. Jadi ya semoga setelah adanya vaksin nanti ruang gerak kita sebagai orang kreatif pun tidak terbatas seperti sekarang.
Jadi Bagus harapannya lebih baik lagi aja ya ke Iya, depannya. supaya bisa kembali normal semua. Oke Kak, mungkin cukup segitu aja wawancaranya dari aku ya Kak ya. Makasih banyak Kak atas waktu yang telah Kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih Kak. Terima kasih juga. Halo Kak, dengan Kakak siapa? Saya Dinda. Kak Dina kalau boleh tahu profesinya sebagai apa ya? Saya wirausaha. Oke Kak, di sini aku ingin wawancara Kakak sedikit aja tentang pandemi. Gimana sih pendapat Kakak mengenai pandemi yang sedang terjadi dan apakah berpengaruh terhadap profesi Kakak saat ini? Sangat berpengaruh ya. Jadi kan customer saya pun jadi berkurang karena mungkin mereka penghasilannya juga menurun gitu. Oke, selanjutnya nih Kak, gimana sih cara Kakak menerapkan protokol kesehatan? Ya dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Pasti hal itu selalu berulang kali dilakukan ya Kak? Iya. Oke, selanjutnya apakah ada penurunan pelanggan selama pandemi ini? Sangat berdampak ya, karena ya itu yang tadi saya bilang, jadi penghasilan mereka menurun, juga penjualan saya juga menurun gitu. Ya mungkin mereka berpikir juga kali mungkin untuk membeli, kan saya kebetulan resep saya itu jualannya bukan makanan ya, lebih ke fashion, baju kayak gitu. Jadi mereka juga lebih mengedepankan untuk mereka makan gitu. Jadi nggak jadi menurun banget deh gitu. Berarti sebelum pandemi dan setelah pandemi ini sangat drastis sekali perbedaannya sangat ya? berpengaruh ya. Oke, selanjutnya nih Kak, apa sih harapan Kakak ke depannya tentang penanganan COVID mengingat jumlah pasien positif corona saat ini semakin meningkat ya? Ya harapan saya sih mudah-mudahan sih masyarakat lebih sadar lagi ya, dan lebih bisa mematuhi lagi protokol-protokol yang ada kayak gitu sih. Agar kedepannya virus ini semakin mereda ya Kak Iya, ya? gitu. Oke Kak, mungkin cukup segitu aja wawancaranya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk penonton yang menonton dan terima kasih Kak. Iya. Halo Kak, dengan Kakak siapa? Halo, dengan Rida. Kak Rido kalau boleh tahu profesinya sebagai apa ya? Aku sebagai Customer Relation Officer di Dealer Nissan Depok. Oke Kak, aku di sini pengen wawancara Kakak sedikit aja nih ya. Aku pengen tahu pendapat Kakak. Gimana sih Kak menurut Kakak tentang pandemi yang sedang terjadi saat ini? Apakah berpengaruh terhadap profesi Kakak saat ini? Kalau berpengaruh sih, sebetulnya nggak ada pengaruh yang signifikan banget ya. Tapi awalnya tuh aku pegang 2 cabang. Nah, karena pandemi ini jadi pegang 1 cabang, karena 1 cabang itu dihibernasikan sementara gitu. Paling dari situ aja sih, kalau dari segi penghasilan sih nggak terlalu berubah ya. Jadi cuma sistem kerjanya aja yang berubah ya Kak? Sistem kerja iya, jam sebetulnya sama aja sih semuanya, karena tetap full time ya gitu. Selanjutnya, bagaimana cara Kakak menerapkan protokol kesehatan ketika Kakak sedang bekerja? Kalau untuk protokol kesehatan tentu sangat ketat ya kalau untuk di perusahaan saya, terutama untuk menjalankan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Jadi sebelum customer masuk untuk servis maupun untuk melihat-lihat unit itu kita harus ngecek dulu suhunya, dan juga harus memastikan customer tersebut memakai masker gitu. Jadi kalau misalnya suhunya suhunya tinggi, jadi tidak diperbolehkan untuk masuk gitu. Jadi benar-benar begitu ketat ya untuk masuk ke dalam dealer mobil itu ya. Oke Kak, apakah ada penurunan customer selama pandemi ini dan apa sih harapan Kakak ke depannya mengingat kasus positif corona semakin meningkat ya saat ini? Kalau untuk penurunan customer itu sangat ada sekali ya. Jadi kita kan udah satu tahun ya bergelut dengan pandemi ini gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa akumulasikan dari awal pandemi ini sampai saat ini, penurunan customer dari yang servis maupun untuk pembelian unitnya, penjualannya gitu, itu kalau bisa dibilang dia menurun sekitar 50% ya, sampai hingga saat ini pun kita masih unit entry kita harian masih menurun seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk kita bicara harapan, saya sih berharapnya ya kita semua menerapkan protokol dengan baik dan benar gitu ya, agar siapa sih yang mau pandemi ini terus berlanjut, ibaratnya tidak selesai gitu ya. Yang pasti poin utama melaksanakan 3M aja dulu deh gitu, untuk siapapun itu gitu.
Oke Kak, jadi intinya kita ini sebagai masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan dengan mengikuti anjuran pemerintah yaitu 3M. Menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan agar rantai penyebaran virus corona ini bisa terputus ya. Oke Kak, mungkin cukup segitu aja wawancara dari saya. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Kakak berikan. Semoga penonton dapat menerima feedbacknya dan menerapkannya di rumah. Betul sekali. Terima kasih Kak. Sama-sama. Halo Kak, dengan Kakak siapa? Dengan Zingga. Kak Zingga kalau boleh tahu profesinya sebagai apa ya Kak? Profesi saya sebagai guru di Bimba di Kota Bogor. Oke Kak, aku mau wawancara Kakak nih tentang pandemi yang sedang terjadi saat ini. Menurut Kakak, gimana sih Kak tanggapannya mengenai pandemi yang sedang terjadi? Apakah berpengaruh terhadap profesi Kakak? Dibilang berpengaruh, sangat banget berpengaruh ya. Apalagi di masa pandemi ini kayak pendapatan juga berpengaruh banget pokoknya gitu. Jadi pandemi ini sungguh sangat berdampak ya bagi profesi Kakak saat ini. Iya, berdampak banget. Oke Kak, lanjut. Apakah ada perubahan dari sistem Kakak bekerja selama pandemi ini? Sistemnya banyak banget perubahan. Biasanya kita di Bimba itu 1 jam, tapi sekarang dikurang-kurangin waktunya jadi 30 menit, 45 menit gitu. Biar nggak ada kerumunan juga di dalam. Tapi apakah sebelumnya diberlakukan WFH seperti itu? Iya, waktu itu sempat WFH, cuman udah enggak lagi karena kan waktu itu udah agak longgar ya, jadinya dimasukin lagi gitu, tatap muka lagi. Sekarang udah normal kembali ya Kak ya? Udah normal kembali. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Kak cara Kakak menerapkan protokol kesehatan? Cara menerapkannya gimana ya? Cara menerapkannya itu meminimalisir adanya penyebaran, dapat melakukan pekerjaan di rumah tuh kayak bagi yang pekerja yang masih bisa dilakukan di rumah. Terus Memakai masker seperti itu ya Kak ya? Ya, Jika memakai keluar rumah. masker, hand sanitizer gitu jangan lupa gitu sih. Jadi kayak tetap mematuhi aturan dari pemerintah untuk menerapkan protokol itu. Jadi anaknya tuh suka males, suka nggak mood gitu. Kadang kan anak tuh pengennya tuh main ya. Jadi di Bimba itu kan main, belajar sambil bermain. Kalau misalkan di rumah itu biasanya cuman dituntut sama orang tua buat belajar. Ya udah kamu belajar gitu. Kalau misalkan di Bimba kan nggak terlalu belajar banget, tapi kita diselingin juga sama main. Mungkin gitu sih. Jadi penurunannya tuh anak cepet gamut kalau misalkan belajar di rumah gitu. Jadi memang untuk anak kecil ini sangat tidak efektif ya Kak jika belajar dari rumah gitu, karena kan dia butuh interaksi dengan gurunya gitu. Iya. Oke Kak, pertanyaan terakhir nih Kak, apa sih Kak harapan Kakak ke depannya untuk pandemi ini, mengingatkan saat ini jumlah pasien positif corona di Indonesia semakin meningkat ya? Harapannya memperbanyak jumlah orang yang dites sih sebenarnya, agar pemetaan real penyebaran virus dapat diperoleh, terus menegakkan kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu pasti rantai penyebaran pun akan musnah begitu ya Kak ya, jadi kedepannya semakin baik. Oke Kak, mungkin cukup segitu aja wawancara dari aku. Makasih banyak ya Kak atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk penonton yang melihat. Terima kasih banyak Kak sebelumnya. Iya.